Oke, Kinggi. Kita lanjutkan. Halo, Kinggi. 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 Lanjut, Bu. Lanjut Iya. nggak, Bu? Oke, lanjut ya. How to identify the question. Tones. What is the tone of the P6? Di bagian mana nada itu? Jangan Di ada bagian apa tema. tema apa enggak anu, Bu? Yang Sifat Bu ya katanya. apa? Tone. Tone itu kan tadi apa? Tone itu maksudnya emosi dari penulis. Kalau purpose tujuan. Kalau course tema. Purpose. What is the other purpose in the P6? Apa tujuan dari bagian isi tersebut? Yang course, in which course would this reading be assigned? Yang mana kita yang mana kita harus menentukan tema tersebut. Where to find the answer? Di mana kita mencari jawaban. Yang itu. There will be clues throughout the P6 that the author is showing some emotion rather than just presenting facts. Di situ kita harus menunjukkan sifat penulis dan harus menyajikan fakta. Yang purpose, draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting detail. Kita harus menarik kesimpulan tentang tujuan dari gagasan utama dan detail pendukung tersebut. Yang course, draw a conclusion about the course from the topic of the P6 and the supporting detail. Kita harus membuat kesimpulan tentang tema tersebut. Yang ketiga, tema dari topik. Tema dari topik. Adalah kesimpulan tentang tema dari topik. Terus? How to answer the question. Bagaimana menjawab pertanyaan berikut ini. Tone. Skim the P6 looking for clues that the author is showing some emotion. Pertama, kita harus membaca teks tersebut. Lalu kita bisa mengetahui emosi si penulis tersebut. 2. Choose the answer that identifies the emotion. Pilihlah jawaban yang mengidentifikasi emosi. Purpose. Study the main idea in the topic sentence and the detail used to support the main idea. Pelajari gagasan utama dalam kalimat topik berikut. Draw a conclusion about the purpose dan buatlah kesimpulan tentang tujuan tersebut. Yang course, when study the main idea in the topic sentence and the detail used to support the main idea. Pelajari gagasan utama dalam kalimat topik. Draw a conclusion about the course. Dan kita harus menarik kesimpulan tentang kalimat atau tema dari topik tersebut. Novel exercise. Dibaca ya, Bu? 这个dibaca sedikit. Truman Capote in the Cloud Blues is a well-known example of the non-fiction novel. A popular. Tak baca ke. Ya. Tak baca ke, Kinggi.
Truman Iya, Bu. Capote's in Cold Blood, ini bacanya blood ya, is a well-known example of the non-fiction novel, a popular type of writing based upon factual event in which the author attempt to describe the underlying force, thought, and emotion that lead to actual event. In Capote's book, the author describes the sadistic murder. Murder itu apa? Kengke. Sadistic murder apa? Sadistic murder. Describe the sadistic murder. Udah Bu arti kita? Udah, Bu. Baru. Mendeskripsikan pembunuhan sadis. The author, ini ya. Tak baca dulu. In Capote's book, the author describes the sadistic murder of a family on a Kansas farm, often showing the point of view of the killers. To research the book, Capote interviewed the murderers, and he maintained that this book presents a faithful reconstruction of the incident. Sudah tak baca, silakan. The purpose of the passage is to the question number 1. The purpose is to describe how Truman Capote researched his non-fiction novel. Dia mendeskripsikan bagaimana Truman Capote meneliti novel non-fiksinya. Jadi cerita di atas. Yang kedua, which of the following best describes the tone of the passage? Yang pertama, kita mendeskripsikan emosi si penulis dari bagian di atas. The answer jawabannya apa ini? Jawabannya Apa? C. Emosional. Karena Truman Capote menulisnya menggambarkan kekuatan pikiran dan emosi yang mendasari dalam buku novel Capote tersebut. Terus nomor 3. Yang ketiga, this passage would probably be assigned reading in which of the following courses. Bagian mana yang mungkin akan ditugaskan untuk membaca dalam menentukan tema berikut ini. Apa jawabannya? Temanya kira-kira apa temanya? Criminal law. Criminal law, American history, modern American novel, literary research. Criminal law. Temanya itu tadi nomor 1. Jawabanmu adalah describe how Truman Capote research his non-fiction novel. Cerita tersebut itu mendeskripsikan bagaimana Truman itu melakukan penelitian pada novel non-fiksinya. Gitu kan? Ya. Nah, kira-kira tema bacaan itu apa? Tema dari bacaan Truman Capote in Cold Blood is a well-known example of a non-fiction novel, a popular type of writing based upon factual event. Itu kira-kira yang C, Bu. American novel. Modern American novel. Ayo Bang. Dia bacaan itu temanya kira-kira yang dibahas di bacaan itu criminal law atau modern American novel. Ayo. Kira-kira yang dibicarakan di bacaan ini loh ya, bukan di bukunya Truman loh ya.
apa? Novel American modern. Bukan Modern cerita American. tentang, iya, modern American apa? Bukan tentang kriminal Hukum dong. pidana. Iya, bukan hukum pidana. Iya, dia kan ini kan cerita tentang Truman Capote itu penulis yang terkenal. Salah satunya adalah non-fiction novel itu yang tentang ini tadi pembunuhan sadis itu, Kansas Farm di ladang Kansas itu, ladang pertanian Kansas, sekeluarga dibunuh secara sadis gitu kan. Iya. Oke, jawabannya itu sih ya, tidak ke Iya. A ya, tidak menceritakan apa criminal law, tapi lebih ke modern American novel. Novelnya ini modern. Oke, masih ada? Iya, Bu. Udah habis, Bu. Oke, sudah cukup ya, Kingki ya. Bagus ya. Jadi untuk Iya. menentukan emosi pembaca itu, maksudnya emosi pembaca, emosi penulis. Emosi penulisnya ini kira-kira ketika dia menulis itu emosinya bagaimana, kemudian tujuannya apa, kemudian tema Oke. dari bacaan ini kira-kira apa, gitu toh. Jadi Iya, sudah Bu. disampaikan harus menarik kesimpulan, kemudian oke, harus tahu bagaimana penulis itu showing some emotion. Oke, thank you Kingki. Yes, Miss. Silakan ditutup. Ada Kingki, Abed, Kaleb, Modesto. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi ya? Nggak ada? Masih satu? Kingki, Kaleb, Modesto. Ini adalah Abid. Abid. Abid, ada? Tadi ada Dewi kok? Nggak ada. Iya, tadi ada Dewi kok? Nggak ada. Pulang pergi ya semuanya. Kalau siapa ini? Abid. Abid ada? Abid? Ada, Bu, ada. Oke. Silakan Abid. Sama ya dengan Kingki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill 8. Determine the tone, purpose, or course. Yaitu nada, tujuan, dan kursus. Oke. Tone, purpose, or course. How to identify the question. Bagaimana mengidentifikasi nada pertanyaan, tone, tujuan, apa tujuan penulis dalam penulisan ini, kursus, di kursus manakah bacaan ini akan ditegaskan. Kemudian tujuan, purpose, yaitu tujuan, apa tujuan penulis. Yang kedua, where to find the answer. Bagaimana menjawab nada pertanyaan. 1. Tone, there will be clues throughout the pages that the author is showing some emotion rather than just present fact. Mempelajari gagasan utama dalam kalimat topik dan detail yang digunakan untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting detail. Yaitu
menarik kesimpulan tujuan, mempelajari ide utama dalam mempelajari gagasan utama tone, yaitu penjelasannya. Baca sepintas selalu mencari petunjuk bahwa penulis sedang mensuarakan. Ayo. Yang kedua, mempelajari gagasan utama dalam kalimat Ayo. dan yang digunakan untuk mendukung gagasan utama. Woi. Untuk course, mempelajari ide utama dalam kalimat topik dan detail yang digunakan untuk mendukung ide utama. Kemudian menarik kesimpulan. Oke. Next. Ayo kok. Kita ngecek. Terus? Ngecek mampir. Kaleb? Abid kok Kaleb? Halo? Abid sampai mana? Ini kayaknya diulangi lagi, Bu. Oh gitu. Terus, kok pada diulangi kenapa tuh? Kok nggak di... Contoh. Mana tuh? Bentar ya. Baca. Enggak, ini enggak diulangi. How to answer the question. Bisa diulangi? Foto identifikasi. Ini mau ini. Abid. Ya, Bu. Ini Dibaca, sampai ini. Ya. Dibaca. Saya mau melihat bacaannya. Oke. Example, military awards have long been considered symbolic of royalty. And thus, when the United States was a young national just finished with revolution and eager to distance itself from anything testing of monarchy, there was strong sentiment against military decoration. For a century, from the end of the Revolutionary War until the Civil War, the United States awarded military honors the institution of the Medal of Honor in 1861 Membaca tahun kan dua-dua. was a source of great Tidak boleh dibaca 1000, dua-dua bacanya itu. Jadinya kayak gimana? 1861. Itu pelajaran bahasa Inggris 1 dulu loh ya. From the Civil War until World War, the Medal of Honor was the only military award given by the United States government. And today, it is awarded only in the most extreme cases of heroism. Although the United States is still somewhat wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I. Itu baca tahun itu dua-dua ya. Yeah. 1861, 1861, tidak boleh 1000, 2000 itu. Kalau ada nolnya boleh, 2020 itu boleh, 2020 boleh, 2020 boleh. Kalau ada nolnya, kalau nggak ada nolnya harus dibaca dua-dua. Terus? Question. The tone of the passage is itu jawaban saya kan di informasional. Tadi menyimak dari ini Mas Kinki, jadi C berang-berang itu kayak saya kan outrage
outrage, Mm-mm. berang, sakit hati ya, Bu. Mm-mm. Kamu apa? Jawabanmu apa? Informational? Iya, informasi terus tadi lihat dari punyanya Kinki Mm-mm. jadi C. Itu kan jawabannya beda-beda, Kinki sama kamu. Ya kan tadi Jawabannya kan apa? yang itu kan udah ada di PDF-nya, Bu. Ya kirain itu udah Nggak benar apa-apa. penalti. Jawabanmu apa? Ya itu C, Bu. Ini informational apa? Eager apa? Outraged? Gitu. Outraged. Karena dari mana? Ini. Karena Amerika Serikat adalah negara muda yang baru saja menyelesaikan revolusi dan ingin menjauhkan diri dari apapun yang menjadi monarki. Jadi dia kan sakit hati sama ini toh kerajaan mana tadi? Nah, toh Ya. symbolic of royalty ini toh. Ini tidak hanya semacam informational, gitu. Ini tidak hanya informasi toh. Kalau informasi kan seperti informasi COVID-19 misalnya. Nah, di cerita tersebut itu hanya memberikan informasi saja, tidak ada emosinya gitu loh. Apa maksudnya? Kalau di sini ada emosinya enggak? Ada yang ini there was strong sentiment against military decoration, gitu? Iya, ada sentiment. Sentiment against melawan military decoration, gitu toh? Iya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau information itu tidak ada emosinya, hanya memberikan informasi bahwa perkembangan COVID-19 sekarang ini sudah sangat meluas sekali. Seperti itu kadarnya memberikan informasi. Kalau di sini kan ada semacam apa ya, ketidakcocokan dengan monarkinya. Entah? Habib? Iya, Bu. Ini kan tidak suka dengan military decoration dari monarki, iya kan? Iya. Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya anger yang jawabannya yang A itu, dia itu hanya meluapkan marahnya aja, tidak seperti kalau di sini kan memang benar-benar dia itu tidak setuju gitu loh dengan military declaration yang sedang dilaksanakan pada tahun tersebut, gitu kan? Ya. Ya kalau marah ya marah aja, kalau anger itu hanya marah, meluapkan marah-marahnya, tapi kalau outraged itu lebih ada alasan kemarahannya, ternyata itu tidak suka dengan military decoration yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Itu ya. Arif? Benar ya? Oke, nomor 2. Ya. The purpose of this passage is Jawabanmu apa? Yang A. A. The author purpose describe the history of military awards from the Republic. Oke, menjelaskan, menggambarkan tentang history of military award. Jadi sejarah dari penghargaan militer, ya kan? Di sini tadi ada sejarah tidak effect of American attitude toward. Kenapa bisa lah ya? Kenapa bisa lah Abid? Menurutmu apa? Demonstrate an effect of America's attitude toward royalty. Demonstrate itu apa? Demonstrasi. Ya apa? Demonstrate itu apa? Demonstrasi itu apa? Demonstrasi
mengutarakan sebuah kekecewaan. Sudah kamu cari, demonstrate. Mendemonstrasikan, itu menunjukkan, memperlihatkan. An effect of America's attitude toward equality. Ini efek daripada mana? Efek daripada sikap Amerika toward royalty. Ini ada nggak mendemonstrasikan sikap dari Amerika? Dari mana? Jawabannya apa, Apit? Kamu jawabanmu apa? Tadi A. Jawabanmu sendiri toh. Tadi kan jawabannya Kingki. Saya tanya pemahaman kalian terhadap bacaan tersebut gitu loh. Menunjukkan efek dari sikap Amerika terhadap royalty. Apa itu? Mendeskripsikan sejarah military award dari Revolutionary War to the Civil War. Yang mana yang benar? Benar yang A. Oke, ini ya. For a century, from the end of the Revolutionary War until the Civil War, the United States awarded no military honors. Jadi dia itu dari Revolutionary War until the Civil War, itu United States awarded no military honor. Jadi dia itu dihargai no military honor, itu tidak seperti penghargaan militer-militer selayaknya. Ini jadi sejarah dari sejarah dari military award from Revolutionary War to the Civil War. Benar nggak, Abid? Ya. Ini, hah? Ya. Abid, kamu nggak yakin dengan jawabanmu? Bisa phone a friend ya, siapa nelpon siapa. Abid, yang sudah gabung ini ada siapa tahu? Modesto, Abid, Alep, Inki, Arif. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jawabanmu apa? The passage would probably be assigned reading in a course on general science, psychology, American history, interior decoration. American history. Oke, jadi temanya adalah American history. Kemudian spesifik temanya apa? Spesifiknya. Spesifik topiknya apa, Habib? Temanya adalah American history, sejarah dari Amerika. Untuk spesifiknya, spesifik topiknya apa? Topik. Kalau tema kan luas, kalau topik kan lebih sempit daripada tema. Apa, Habib? Topiknya apa? Kekecewaan terhadap kerajaan. Menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kerajaan. Oke. Jadi topiknya itu lebih ke military award ya, penghargaan militer. Nah, penghargaan militer ini dari Revolutionary War until the Civil War itu berubah gitu. Karena tadi Amerika kecewa dengan military decoration yang dilaksanakan oleh itu ya, oleh monarki kerajaan tersebut. Oke, American history ya, betul ya. Kemudian ini tadi kan sudah dibacakan di
presentasinya Kinki ya. Sudah saya bacakan ya. Saya bacakan lagi. Truman Capote's in Cold Blood is a well-known example of the non-fiction novel, a popular type of writing based upon factual event in which the author attempts to describe the underlying force, thoughts, and the emotion that lead to actual event. In Capote's book, the author described the sadistic murder of a family on a Kansas farm, often showing the point of view of the killers. To research the book, Capote interviewed the murderers and the maintains that this book presents a faithful reconstruction of the incident. Nomor 1, jawabanmu apa? Abid? The purpose of this passage is to Kok suaramu tambah kecil, kenapa ya? Tadi enggak. Sinyalnya mungkin, Bu. Hah? Sinyal. Oh gitu. Oh ya, ini saya di Ungaran loh. Di Ungaran. Apa? Agak mendung. Okay, the purpose of this passage is to describe how Truman Capote researched his non-fiction novel. Kenapa di? Di artinya apa? Mendeskripsikan bagaimana Truman Capote meliti novel non-fiksinya. Iya, kenapa di? Bentar. Menggambarkan bagaimana Truman Capote itu research, melakukan penelitian his non-fiction novel, pada novel non-fiksinya. Meneliti his apa, Bit? Truman mewawancarai para pembunuh dan dia menyerang bahwa dengan bukti yang tepat dari dia. Betul. Bagus sekali. Nomor 2, which of the following best describe the tone of the passage? Di mana dari the following best describe di bawah ini yang mendeskripsikan tone. Tone itu emosi dari penulisnya. Sebenarnya penulisnya itu tone-nya bagaimana? Tone itu emosional. Karena penulis mencoba untuk menggambarkan kekuatan, pikiran, dan emosi yang yang mengarah pada peristiwa aktual. Mendeskripsikan ya. Tadi nomor 1 dia describe. Tadi apa? Tadi jawaban di Kinki deskriptif ya. Abid? Ya. Ini yang ditanyakan itu bacaan ini, bukan bacaan Cold Blood ini. Bukunya Truman itu judulnya adalah Cold Blood, ya. Tapi di sini di bacaan ini penulis cerita tentang Truman ketika dia menulis Cold Blood itu. Gitu? Ya. Jawabannya itu di tadi. Si Kinki juga di. Bukan emosional ya. Kalau emosionalnya itu yang bukunya Truman, yang judulnya adalah Cold Blood. Bukan yang ini. Bukan tulisan ini. Yang ditanyakan adalah tulisan ini, passage ini. Itu deskriptif. Dia mendeskripsikan bagaimana Truman menulis bukunya yang berjudul Cold Blood. Ya. Gitu? Ya. Oke, nomor 3 jawabannya apa? C. Novel Amerika modern. Karena
itu berdasarkan peristiwa aktual. Description populer berdasarkan peristiwa faktual. Bener nggak? So, kayak saya kok apa lirih banget ya. Padahal ini volumenya saya maksimalkan loh. Kenapa? Abid? Ya, Bu. Ya, alasannya kenapa? Saya nggak dengar tadi. Apa lirih banget? Apa suaranya kecil banget? Tulisan populer berdasarkan peristiwa faktual. Oke, bagus, benar. Peristiwa faktualnya apa? Pembunuhan. Yaps. Ini ya, sadistic murder. Jadi ini kenapa modern American novel biasanya itu American novel itu ceritanya adalah tentang yang ini apa perang dunia kayak gitu. Nah sekarang itu di sini factual eventnya atau modernnya adalah dia berani menulis tentang pembunuhan yang sadis di apa keluarga-keluarga gitu kan biasanya kalau di Amerika kan tidak boleh diekspos gitu ya. Kalau misalnya kerajaan-kerajaan kayak gini biasanya itu ditulis suka gitu loh kalau orang Amerika itu suka menulis tentang kerajaan-kerajaan kayak gitu. Nah, ini adalah modern American novel. Oke. Oke, Abid. Silakan ditutup. Terima kasih atas datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua ya? Sudah presentasi semua, ada Abid, Caleb, Kingki, Muhammad Arif Munandar. Thank you atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa next week ya. 2 minggu lagi ketemunya dengan ujian akhir semester, ya kan? Halo? Halo? Ya, Bu. Ya. 2 minggu lagi, minggu besok, minggu tenang. 2 minggu lagi adalah ujian akhir semester. Ya. Ujian akhir semesternya seperti biasa nanti menjawab ABCD ya, seperti TOEFL exercise. Jadi silakan dipersiapkan untuk materinya dibaca dari mulai listening nggak ada ya. Jadi structure, reading, structure sama reading aja berarti. Listening nggak ada ya, nggak bisa ya kalau di sini ya, kalau di kelas bisa. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, besok saya umumkan lagi di WhatsApp grupnya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.